dan dapat memberikan motivasi dan gambaran yang baik kepada rekan-rekan guru agar bisa nanti diterapkan di kelas insyaallah. Kepada Bapak dan waktunya ini kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Acara kita ini telah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, begitu pula kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan untuk hadir bersama kita di sini mengikuti kegiatan kita. Jadi, adapun kegiatan ini judulnya adalah diseminasi budaya positif. Diseminasi dalam artian kita berbagi tentang kegiatan-kegiatan dalam rangkaian budaya positif, dan itu kita lakukan selama ini, baik yang sudah terstruktur maupun yang belum terstruktur. Baiklah, sebelum kita mulai, senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat, kasih sayang, nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan ini. Tak lupa pula senantiasa kita memanjatkan, mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan dalam kita berperilaku, berbuat maupun bertindak. Baiklah, kita lanjutkan kegiatan ini. Ya, jadi di kesempatan ini adalah tugas kita bersama, bukan cuma saya hanya sebagai pemberi ini ya, pembawa kegiatan ini, tetapi kegiatan kita adalah kegiatan bersama. Jadi di sini kita akan bersama-sama untuk berkolaborasi, saling mendukung, jadi mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Karena kita ketahui bahwa budaya positif ini memang tujuannya harus dilaksanakan ya. Kegiatan ini, walaupun sebenarnya kegiatan ini sudah sering kita gunakan, sering kita laksanakan, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui secara terstruktur apa sih budaya positif itu. Karena kegiatan ini juga ada kaitannya dengan yang selama ini kita laksanakan dalam PMN ya. Ini banyak kegiatan yang berkaitan dengan ini. Jadi mungkin ini salah satu cara kita di hari ini untuk bersama-sama berkolaborasi. Nah, di awal bahwa tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti di atas ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Mungkin di PMN sudah kita melihat bagaimana filosofi pendidikan yang dibawakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Republik ini. Beliau itu ternyata mempunyai filosofi yang sangat banyak yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Saya selaku guru nanti setelah ikut di kegiatan guru penggerak ini baru mengetahui begitu banyak ya filosofi yang digagas oleh beliau ini, tapi gaungnya tidak terlihat atau mungkin seolah-olah belum kita rasakan atau kita laksanakan sebagai guru dan dampaknya kepada siswa kita pada hari ini. Jadi beliau itu mempunyai ada namanya trilogi ya, trikonsep tentang pendidikan. Mungkin ada yang paling yang terkenal ada di lambang di baju kita sebagai guru itu ada namanya Tuturi Handayani. Selain itu mungkin ada yang tahu apa lagi slogannya Pak Ki Hajar Dewantara, Pak Kahadi. Tuturi Handayani, Ing Madya Mangun Karsa dan Iya. Ya, ada katanya ada Sumtulono di ujungnya saja ya. Baik, jadi itu adalah 3 konsep pendidikan yang selama ini digagas oleh beliau. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini dia itu adalah pendiri Taman Siswa. Jadi sebelum merdeka negara kita, beliau sudah mendirikan namanya Taman Siswa. Kemudian setelah negara kita merdeka, beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama. Jadi itulah perjalanan dari
Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya coba sampaikan di kesempatan ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab ya, menjawab ketiga pertanyaan ini. Jadi sebagai yang pertama, ini apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang pertama? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah hukuman yang kita berikan kepada ini bisa mendisiplinkan mereka? Ada yang mau menjawab, silakan. Iya, baik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bahwa ada pertanyaannya, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sesuai dengan apa yang kita pernah alami, kita ini juga pernah sekolah, dan masanya beda. Masa dulu dengan masa sekarang. Kalau masa dulu, kita itu kalau misalnya berbuat kesalahan, terkadang langsung dibayar cash dengan hukuman, baik hukuman fisik maupun hukuman mental. Jadi kalau seperti apa yang di era kita saya setuju, tapi kalau sekarang mungkin tidak berlaku lagi karena dengan adanya apalagi namanya HAM. Ya, jadi yang berdasari karena orang tua dan anak sekarang sudah mengenal HAM, dan itu mungkin menyebabkan ada perbedaan, sehingga kalau itu yang sekarang mungkin tidak setuju. Oke, terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab di nomor 2 dan 3 kalau kita pindah di. Oke, untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau saya salah satu cara atau jalan ini untuk memberikan efek jerah kepada anak-anak dengan cara atau membersihkan halaman sekolah, dan dapat meningkatkan disiplin positif. Mungkin tergantung dari karakternya anak ini, latar belakangnya. Kalau mungkin dia terima dengan baik, dengan senang hati, ini bisa. Tetapi kalau misalnya lagi anak-anak merasa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, ini kayaknya kurang cocok lagi. Oke. Ini dari sisi gurunya, apakah Bapak setuju atau tidak setuju? Yang kedua ini saya kurang setuju. Ya, karena langsung menghukum dengan cara fisik ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini yang mungkin yang selama ini kita jarang lakukan. Mungkin pernah, tetapi jarang. Jadi kalau ini saya sangat setuju ini. Mudah-mudahan kedepannya semua guru bisa. Oke, mungkin ada teman-teman lain. Ada mungkin yang bisa tambahkan? Pak Yasin silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di poin pertama, hukuman dapat Jadi saya ulangi, baiklah saya mengomentari sedikit di poin pertama, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya setuju saja yang ada di poin pertama yang mengatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena segala sesuatunya, kalau yang kita aturan yang kita langgar lantas dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi atau konsekuensinya, saya rasa tidak ada artinya juga. Bagaimana memberikan efek jerah kepada seorang anak kalau tidak memberikan sanksi atau hukuman? Yang salah bila mana anak habis dihukum terus tidak memberikan sedikit nasihat, mendekati, memberikan hukuman begitu saja, lantas tidak memberikan penjelasan begini kenapa saya hukum, apa kesalahan anak itu sehingga bapak menghukum. Jadi kalau diberikan hukuman langsung selesai begitu saja, saya rasa akan mengakibatkan suatu hal yang negatif kepada anak. Akan tetapi kalau mendekati kembali, saya rasa anak itu akan merasakan sesuatu yang bapak begitu memperhatikan kepada saya sehingga memberikan hukuman kepada saya kesalahan yang saya lakukan. Poin kedua, pemberian hukuman kepada hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Saya rasa ini benar sekali pemberian hukuman dengan hal positif. Kalau hal negatif saya rasa kurang tepat juga. Ini sudah ada penjelasannya memberikan hal positif. Jadi poin kedua saya sangat setuju. Yang ketiga memberi penghargaan. Oh ini luar biasa. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ini sangat betul sekali karena prestasi anak merasa sangat dihargai karena diberikan sesuatu penghargaan. Saya rasa cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Oprosnya dulu, tepuk tangan. Mungkin dari itu lagi ibu-ibu silakan ada yang mau bicara. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mengenai daripada ketiga pertanyaan ini, yang nomor 1, 2, 3, semua saya tidak setuju. Oh iya. Saya tidak setuju. Betul. Saya begini karena lebih banyak nilai negatif yang dihasilkan daripada positifnya. Iya. Jadi misalnya yang pertama, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang sebagian ini dapat mendisiplinkan anak, tapi lebih banyak ini sisi negatifnya, yang mana kalau diberikan hukuman anak-anak merasakan sakit atau apakah dia ada dendam, ya ada misalnya dia bisa bersifat atau melawan, ya. Kemudian yang nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif, saya juga tidak setuju karena kebanyakan anak kalau diberikan ini hukuman dengan hal seperti membaca, membersihkan halaman, banyak yang cuek. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa jangan Pak disuruh matoki bahwa baca, disuruh bahwa makan, membersihkan bukan dena. Jadi mereka membuat lagi karena hukumannya terlalu ringan ya rasanya. Kemudian yang ketiga, ini penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga lebih banyak sisi negatifnya karena memberikan penghargaan ini karena anak yang diberikan penghargaan itu anak yang berhasil. Jadi ada timbul kecemburuan sosial. Iya, jadi demikian pendapat saya. Iya, tepuk tangan dulu. Maksud akal ya, jadi dari sisi kita sebagai betul. Silakan. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita ya. Kalau saya setuju, saya tidak itu betul. Dan kalau kita menanggapi itu juga betul juga. Jadi kita sama-sama mempunyai jawaban atau pernyataan mendukung jawaban kita. Oke, baik. Jadi mungkin kita akan ketemu nanti. Saya mungkin tidak jelaskan. Kita akan ketemu nanti materinya apa yang terjadi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, jadi budaya positif itu atau ekosistem positif itu adalah beberapa contoh penerapan yang misalnya mungkin ditanyakan seberapa banyak yang pernah Bapak Ibu lakukan tentang budaya positif. Makanya tadi katakan mungkin kita sudah pernah melakukannya, bahkan sering melakukannya, tapi kita tidak tahu bahwa ini ternyata hal yang positif. Walaupun kita tahu maknanya positif, tapi secara dikatakan budaya berarti budaya sudah menjadi kebiasaan, menjadi bagian keseharian kita sebagai seorang pendidik di lingkungan kita sebagai mendidik dan mengajar anak-anak. Jadi kita akan kaitkan ke situ di mana dilakukan, dan ini memang tujuannya untuk sekolah kita. Jadi tidak ada istilah jenjang di dalam kegiatan guru penggerak ini, memang disatukan karena semuanya sama ya. Jadi secara umum budaya positif itu berlaku di mana saja, di sekolah mana saja, bahkan di lingkungan keluarga kita. Itu ada budaya-budaya positif yang perlu kita terapkan. Baik. Nah, konsep dari budaya positif ini ada beberapa bagian. Kalau di sini ada yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, saya sangat ingat kemarin di pendampingan ada diputarkan video posisi kontrol ya guru.
Kalau tidak salah, jadi saya mungkin langsung lompat ke situ. Kenapa? Karena baru-baru kita melaksanakan dan kita ada video. Jadi ada sebenarnya 5 posisi kontrol guru itu yang harus kita pahami dan kita berada di mana. Yang pertama itu kan penghukum ya. Jadi guru itu setiap ada kesalahan langsung dihukum. Dan itu kadang-kadang kita lakukan dan saya juga sering melakukannya. Ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kita selalu memberikan kata-kata verbal sehingga anak itu merasa bersalah. Dan ingat, mungkin ada kaitannya dengan peningkatan Ibu Samini tadi ya. Kenapa kalau anak dihukum itu memang akan munculkan dendam dari sana kepada kita. Dalam hatinya mereka tuh benci kita. Dan itu manusiawi. Coba kita bayangkan saat kita dihukum dulu, apakah kita langsung senang atau kita langsung berbuat baik? Kan tidak. Kita kadang-kadang marah sama guru itu ya. Mungkin ini guru orang. Dalam hati kita, mungkin kita tidak sampaikan ke guru itu, tapi kita ada benci kepada dia, sehingga kita melakukan apa yang kita lakukan itu tidak berdasarkan dari hati. Ya, kita hanya melakukan sesuatu yang baik itu hanya karena ingin menghindari hukuman. Itu namanya sebentar akan kita bahas juga sebagai faktor eksternal. Itu ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Ya, apakah kita sudah kadang-kadang juga ya kita sebagai bisa menjadi teman kepada anak kita, berbicara kepada mereka atau mereka mengungkapkan unek-uneknya kepada kita karena dia merasa dekat dengan kita dan sebaliknya. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai pengontrol ya, sebagai apa namanya itu mengontrol. Jadi kita itu dan mengontrol itu kadang-kadang bisa selalu berkaitan dengan data ya, dengan data misalnya kenapa kamu terlambat, ini sudah jam sekian dan sebagainya. Dan kita sudah pernah lihat itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di manajer ini dan itu yang menurut peneliti dan sebagian besar orang dan saya juga mengatakan bahwa itu adalah yang paling ideal. Tetapi apakah kita sudah mampu melakukannya? Mungkin kita akan berproses ke sana karena posisi kontrol manajer ini yang sebaiknya kita terapkan di kelas kita untuk mendukung budaya positif. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma. Jadi perubahan cara pandang kita, cara berbuat kita atau cara mungkin kita bertindak itu disebut dengan perubahan paradigma baru. Di sini dikatakan untuk membangun budaya positif ini sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, ya. Lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini akan dihubungkan nanti dengan profil pelajar Pancasila ya. Ini. Kemudian perubahan paradigma itu biasanya dikaitkan dengan disiplin dan selalu dikaitkan pula dengan kontrol, posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pendidik. Dalam hal ini bagaimana kita menghadapi murid-murid kita di kelas. Jadi kadang-kadang kita akan sadari diri kita di mana saat posisi itu diperlihatkan kita. Oh, saya ternyata selalu di sini. Saya biasanya di sini dan saya paling suka di sini. Itu mungkin misalnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, misalnya kita membayangkan kita menggenggam tangan kita ya. Genggam tangan kita dan di genggaman tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus kita pertahankan dan orang lain tidak boleh mengambilnya karena itu milik kita yang harus dipertahankan, apapun caranya harus dipertahankan. Coba misalnya kita membayangkan seperti itu dan bayangkan jika ada teman kita yang ingin mengambilnya dan memaksa kita dengan bagaimana cara juga ingin membukanya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba kita bayangkan kata-kata itu ya. Jadi mungkin seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, misalnya kita membayangkan kita menggenggam tangan kita ya. Genggam tangan kita dan di genggaman tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus kita pertahankan. Dan orang lain tidak boleh mengambilnya karena itu milik kita yang harus dipertahankan, apapun caranya harus dipertahankan. Coba misalnya kita membayangkan seperti itu. Dan bayangkan jika ada teman kita yang ingin mengambilnya dan memaksa kita dengan bagaimana cara juga ingin membukanya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba kita bayangkan kata-kata itu ya. Jadi mungkin seperti di redaksinya kita menggenggam sesuatu dan kita mungkin kalau saya katakan nyawa saya ada di situ di genggaman saya. Nyawa saya paling berharga buat saya saat ini mungkin. Atau mungkin seseorang yang kita cintai, yang kita suka berada di genggaman Anda itu,
dan seseorang berusaha untuk mengambilnya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah menyerahkan, membuka, atau tetap mempertahankannya tertutup? Kira-kira bagaimana jawabannya? Akan dipertahankan, ditutup, digenggam erat, atau karena dipaksa atau di ini, apakah akan membuka? Oke, silakan. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, tetap saya mempertahankan genggaman saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya menggenggam erat-erat itu, pertandanya saya akan mencintai, menyukai barang tersebut dan tidak akan saya berikan kepada orang walaupun apa yang terjadi. Jadi akan bertahan. Saya akan bertahan Walaupun sampai nyawa taruhan. walau punya watawan karena saya suka barang itu. Iya, seperti itu ya. Iya. Ya, berarti yang mengontrol diri kita kan diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Saya kira semua jawabannya akan sama ya, atau mungkin ada jawaban yang lain berbeda. Apakah Bapak akan atau Ibu akan bersedia membuka genggaman tangan Anda, sementara yang Bapak genggam itu adalah sesuatu yang paling berharga di Bapak. Terima kasih. Apa yang dikatakan kepada rekan kita sendiri, Andi Ratna, mengatakan saya tetap memegang, mengepalkan tangan. Saya sangat setuju. Cuma kenapa saya tidak akan membuka kepalan tangan saya? Karena ini adalah suatu prinsip. Ini prinsip. Dan masalah apakah prinsip harga diri atau yang bagaimana? Yang jelasnya tetap mengepalkan tangan karena sekali prinsip adalah prinsip. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Jadi tadi Ibu Andi Ratna mengatakan bahwa dia berdasarkan karena itu sangat menyelesaikan dan tidak mungkin diberikan. Kemudian Pak Yasin mengatakan bahwa itu karena prinsip, dan dua-duanya saya kira masing-masing ya, masing-masing pendapat ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana mungkin kita setuju semua ya? Apakah kita akan membuka atau tidak? Mempertahankan ya? Iya. Kenapa kita harus mempertahankan? Ya, ini berdasarkan pada posisi kontrol kita. Siapa yang menguasai kita atau siapa yang menguasai seseorang. Nah, begitu pula sebenarnya di kelas. Anak-anak itu sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Mereka mampu menguasai dirinya sendiri dengan cara mereka sendiri. Mungkin hanya karena kita berada di pihak sebagai dalam tanda kutip lebih berkuasa dari mereka, sehingga mereka kadang-kadang menyerah ya. Jadi posisi kontrol itu ada pada diri masing-masing. Bukan pada guru, bukan pada siapa, bukan pada orang tua misalnya kepada anaknya. Kontrol itu berada pada diri kita sendiri, dan kita sendiri yang berusaha untuk melakukannya. Hanya saja dalam pelaksanaan ini kita harus kadang-kadang berdamai dengan keadaan atau mengikuti dengan aturan, karena ada aturan. Seandainya kita tidak ada aturan, kita akan berbuat semau dan sekehendak kita karena tidak aturan. Tetapi kan ada aturan, dan aturan itu mengatakan bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai orang lain. Ada kepentingan orang lain yang harus kita hormati juga, sehingga kita berada pada suatu iklim, suatu suasana di mana kita harus ada toleransi dengan orang lain. Itu. Nah, ini kita lanjutkan. Kontrol diri itu adalah jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita seperti yang tadi ya, bukan orang lain. Walaupun kita digeliti, dipaksa, apa dan sebagainya, mungkin kita pertahankan. Kenapa? Karena menurut Pak Yasin tadi, karena prinsipnya ada di situ. Prinsip kita itu yang harus saya pegang teguh. Ya, kemudian apapun yang terjadi katanya sih tidak akan, karena saya harus mempertahankannya bagaimanapun caranya. Jadi diri kita itu yang mengontrol hanya kita, bukan orang lain. Walaupun kita disuruh begini-begini, tapi makanya kadang-kadang ada penolakan ya. Misalnya kita disuruh sesuatu dan kita tidak menyukainya, pasti kita ada penolakan dalam diri kita. Kenapa? Karena tetapi kalau jika ada perintah dan kita merasa suka dengan perintah itu, kita akan melaksanakannya. Jadi kontrol itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Karena itu juga adalah suatu kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar. Baik, kita lanjut. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi pemahaman atau kesalahpahaman kita tentang teori kontrol kita terhadap siswa kita ya. Coba mungkin kita sadari atau tidak, coba kita mulai pertama saja. Adalah sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu sebenarnya ilusi kita. Bayangan kita, saya pasti bisa mengendalikan si A. Misalnya kita belajar di kelas ya. Padahal mungkin kelihatannya di luarnya iya, tapi di dalam itu tidak. Karena makanya tadi Ibu Samin mengatakan, kalau kita menghukum anak itu,
boleh jadi pada saat kita menghukum itu terjadi disiplin, tetapi disiplin itu dalam kaitan dengan negatif. Kenapa? Bisa muncul dalam diri anak itu adalah satu, mungkin dia akan membenci kita, itu. Kemudian dia akan sakit hati, dia akan kecewa, dan itu semua akan berdampak negatif pada anak. Ya, jadi memberikan hukuman itu akan ada dampaknya. Itu makanya pertanyaan kemarin tadi itu sangat karena kita sudah melaluinya dan ada yang setuju dan tidak setuju, tapi kita akan kembali ke situ ya. Kemudian ada juga mengatakan bahwa kalau kita penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga adalah ilusi. Kita salah paham tentang itu. Bahwa kalau kita membuat penguatan positif itu selalu benar, misalnya selalu mengacungi jempol, misalnya anak-anak kita selalu benar, misalnya dalam menjawab soal-soal, kita selalu memberikan dia penguatan positif. Tetapi sebenarnya itu ada efek negatifnya juga, ya. Nanti kita akan bahas di situ. Namanya mungkin kita katakan saya sudah benar, tapi sebenarnya kebenaran semu karena hanya kita yang mengatakan bahwa itu benar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi dulu ada dua teori, ada namanya teori stimulus respon dan teori kontrol yang sama-sama berbeda secara secara substansinya, di mana teori stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Di sini dikatakan kalau stimulus responnya aksi reaksi ya, teori aksi reaksi yang selama ini kita lakukan. Realitas kebutuhan kita itu sama. Apakah betul itu Bapak Ibu? Kebutuhan kita sebagai manusia sama? Tidak ya? Ya, terima kasih. Kalau kebutuhan dasar mungkin sama ya. Kebutuhan dasar seperti sama, tapi setelah itu berkembang dan kemudian akan menjadi berbeda sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Itu. Kalau di stimulus respon aksi reaksi itu sama saja. Kalau kita pokoknya semua kebutuhan itu kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Misalnya kita melihat sebuah lukisan. Nah, di teori stimulus respon katakan apa yang dilihat itu sama semua. Misalnya ada gunung, ada pantai, ada laut, penglihatan kita semua sama. Ternyata di teori stimulus respon itu, di teori kontrol itu, setiap kita itu memiliki gambaran tentang apa yang kita itu berbeda. Jadi kita mempunyai pandangan yang berbeda tentang setiap hal, setiap masalah, atau setiap keadaan. Gitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini di stimulus respon. Jadi kalau buruk itu pasti salah. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya orang berbuat salah, itu pasti ada sesuatu yang ingin dia penuhi. Ada tujuannya sehingga dia berbuat salah. Jadi tidak semua kesalahan itu, sebuah perbuatan salah itu dikatakan suatu salah. Mungkin saya hubungkan dengan kasus yang baru yang ada yang seorang istri polisi membakar suaminya yang polisi juga, ya. Itu mungkin kita bisa kaitkan kenapa? Jadi mungkin dia melakukan sesuatu yang salah, tetapi dia mempunyai tujuan kenapa sampai dia berbuat itu. Ada sesuatu yang mendorongnya sehingga berbuat seperti itu. Jadi tidak semua yang salah itu salah 100% salah, karena langsung kita menjudge bahwa ini salah dan tidak bisa lagi dimaafkan. Tetapi di satu sisi kalau di teori kontrol mengatakan bahwa kesalahan yang diperbuat itu pasti ada yang mendasarinya. Mungkin kita mengatakan tidak ada hujan kalau tidak ada hujan kalau tidak ada awan, ya. Iya. Gitu. Tidak ada asap kalau tidak ada api, seperti itu mungkin. Ya, jadi ini ada dua teori kontrol yang berbeda secara pandangannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti tadi, hanya diri kita yang mengontrol diri kita. Hanya diri kita. Dan itu berlaku pada setiap individu, termasuk anak-anak kita di kelas. Mereka itu hanya bisa mengontrol dirinya. Apakah misalnya bagaimana dengan kedisiplinan? Itu karena ada aturan yang harus dia
tepati. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pandangan yang benar itu adalah kita sama sekali tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalaupun kita bisa mengontrolnya, mungkin sudah dalam taraf memaksa dan sebagainya, sehingga kita mampu mengontrol orang tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini dikatakan kalau di stimulus respon, kalau kita sudah tidak bisa lagi membujuk, maka kita boleh memaksa. Sementara di sebelahnya mengatakan lebih baik kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau sudah kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu, ada pilihan lain yang mungkin bisa kita sepakati bersama. Itu. Jangan lagi memaksa. Jangan memaksa, tapi cari satu jalan sehingga keinginan kita itu tercapai tanpa perlu orang lain merasa dipaksa atau dikontrol. Itu pilihannya. Kemudian model berpikir menang kalah. Itu di teori stimulus itu harus ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Sementara di sebelahnya katakan model berpikirnya harus menang-menang, win-win solution atau 50-50. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kita sama-sama pemenang. Itu. Kira-kira yang mana lebih baik Bapak Ibu? Kira-kira yang mana Bapak Ibu lebih sukai dari kedua teori ini? Apakah dari stimulus respon atau teori kontrol? Jika Bapak Ibu menyukai yang sebelah kiri, berarti ya apa yang saya sampaikan ya, banyak perlu yang kita benahi ya. Mengingat kenapa? Karena saat ini zaman kan sudah berbeda, berkembang, teknologi semakin maju dan apa yang terjadi padahal itu salah satu tujuannya lagi berarti itu memberi motivasi kepada anak kita. Ternyata jawabannya itu lakukan kedisiplinan. Jangan katanya kenapa kemudian tiap anak itu mengapa kita berperilaku pribadi itu punya sesuatu tujuannya adalah yang agar tugas kita lah sebagai diri kita mengenal pribadi itu menghargai diri kita sendiri. Jadi memang yang ini atau ada mungkin pro kontra ya, ini sesuatu yang harus memberi hadiah atau tidak memberi hadiah. Tapi tujuannya memang kenapa tidak, karena itu menghilangkan rasa iri atau rasa persaingan di kelas. Itu mungkin ya. Sama juga misalnya dengan mengerjakan mengelompokkan anak itu, karena kita akan suatu saat nanti akan belajar tentang pembelajaran yang diferensiasi. Saya harus menghargai kenapa mengelompokkan anak itu jangan di kelompoknya yang lain dengan yang saya atau yang itu satu arah. Ini berarti motivasinya jangan dalam dirinya. Mengelompokkan anak itu tidak butuh lagi untuk dikasih supaya anak-anak sudah dikelompokkan, tapi dia tidak tahu. Saya datang bukan karena itu. Apabila saya dengan begitu saya menghargai diri kebagian ini di mana mereka akan bermain, tiba-tiba mereka akan mendapatkan kelompoknya sesuai yang berbeda. Jadi mungkin nanti kita akan kalau kita sampaikan itu ya, bagaimana cara membuat kelompok di kelas tanpa harus memaksa mereka ada yang kedua di atas ini kelompok. Baik, kita lihat yang kedua dari luar. Beri pengakuan itu secara pribadi. Jadi mungkin hampir sama dengan secara khusus dan pribadi ya. Bapak Ibu, ada anak yang kita ada memang anak kita yang mau bertanya berikan pengakuan kita itu secara pribadi. Ada yang memberikan pernyataan komentar. Nah, kata merdeka, karena kita sekarang berada di kurikulum merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini mungkin salah satu kenapa kurikulum sekarang mempunyai embel-embel merdeka, ya berdasar dari filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, katanya seperti itu ya. Ya, jadi beri pengakuan kepada anak itu secara pribadi katanya. Kemudian kalau memang kalau mau kasih misalnya hadiah, kasih hadiah kepada semua anak. Berhasil atau tidak berhasil dengan apa yang kita tugaskan kepada mereka. Kenapa? Ini efeknya akan membuat mereka bersemangat. Oh, si Anu pintar sekali. Jadi itu saya hari ini tidak bisa selesaikan sampai saya dikasih. Justru itu akan membuat mereka termotivasi. Oh, kalau kita saya pernah kerja karena masa si Anu dikasih, saya juga dikasih padahal saya. Jadi anak-anak dengan sendirinya akan menyadari dirinya sebagai oh saya seperti itu. Saya orang
Tapi itulah kadang-kadang motivasi bagi saya itu kenapa dia mau berbuat lebih baik, karena dia dimotivasi dengan itu, disamakan dengan sehingga yang lainnya. Kemudian beri pengakuan itu harus konsisten. Ada dalam ini dia tentang kita. Jadi kalau hari ini kasih gula-gula, setiap saat kasih gula-gula, dihormati. Apakah kita mampu? Mungkin tidak ya. Mungkin ada cara yang kita lakukan dengan itu. Mungkin dan menyamaratakan pemberian hadiah itu tidak harus dalam bentuk barang, Bapak Ibu ya. Tidak harus dalam berbentuk benda, nilai sesuatu yang bisa bermakna bagi murid itu. Sesuatu apa mungkin dengan kata-kata, tapi dengan kata-kata itu dia tidak akan pernah lupa. Dengan motivasi yang kita berikan, mereka tidak akan pernah lupa. Itu kemudian pemberian dari apresiasi itu difokuskan pada prosesnya, bukan hasilnya. Ya, kenapa proses? Karena ini yang kadang-kadang luput kita lakukan. Misalnya kita memeriksa suatu pekerjaan anak kita, semuanya benar semua. Tentu dari nomor 1 sampai 20 kalau belum siswa itu semuanya benar semua. Lalu kita melihatnya bagaimana? Jadi ternyata misalnya dalam prosesnya ada yang berkonten, ada yang cari di internet, ada yang begini, ada yang memang betul-betul karena dia membaca materi dan belajar materinya sehingga dia menjawabnya dan benar. Mungkin di kalau kita sampuratakan misalnya si A sampai si X, si Z ini dapat 100 semua, itu berarti kita tidak boleh adil karena kita hanya menilai pada prosesnya saja. Jadi kalau memberikan apresiasi itu harus fokus pada prosesnya, caranya, cara dia melakukannya. Ya, proses pada saat dia melakukan program kebajikan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Salah satu bentuk program kebajikan yang bisa kita ini ada contoh bagaimana kita bisa membuat kembali dengan apa yang investasi atas nilai-nilai kebajikan. Misalnya ada yang perlu kemarin saya perhatikan. Jadi ini kata-kata yang mungkin disampaikan kepada anak kita ya. Pengakuan kemarin saya perhatikan kamu itu. Misalnya, jadi anak itu kita berikan apresiasinya. Apakah dia berbuat salah atau berbuat baik? Kata-kata hubungannya seperti ini. Kemarin saya perhatikan kamu tidak memakai dasi misalnya, atau tidak memakai topi pada saat upacara. Kenapa nak? Misalnya kan harus melibat. Jadi katakannya supaya mereka tidak langsung itu tadi. Jika anak yang ada dipuji-puji di depan kelas, nah nilai kebajikannya adalah ada rasa empati dari si kita. Itu ada rasa empati dari sisi guru. Ada guru itu memperhatikan, ya, memperhatikan anak juara satu guru. Makanya kenapa dia memberikan saya kemarin tidak ada lagi perankingan. Atau mungkin kita mengatakan kemarin saya lihat tas merobek atau sepatu merobek. Kenapa? Karena setiap anak itu akan merasa punya kelebihan masing-masing dengan saya. Itu kan bernilai positif bagi dia dan kita sebagai seorang guru itu ada nilai empati kepada mereka. Saya juga menolak situasi yang terjadi adalah tapi maksudnya kenapa masing individu hal itu